Salam kerahiman. Kali ini kita ketemu lagi. Saya mau kasih pengantar tentang kita mau masuk ke bulan Juli. Masih ingat ya? Bulan Mei kita bicara dengan subtema penderitaan dan rahmat belas kasih. Bulan Juni sekarang lagi berjalan, kita punya tema bersyukurlah. Bulan Juli subtemanya adalah keinginan, minat, tapi bukan asal keinginan, tapi keinginan yang sungguh-sungguh, yang menjadi prioritas, yang betul-betul diinginkan. Keinginan kita adalah bagian yang menarik dari muka atau penampilan kita atau pikiran kita atau apa yang menjadi fokus kita, ya. Contoh, banyak orang ya punya keinginan. Keinginan antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, keinginan untuk kesenangan, keinginan untuk memiliki, keinginan untuk terkenal, kaya, punya pangkat, ya, tenar, ya. Tapi sebetulnya ada dasar dari semua keinginan tersebut yang kadang kita nggak sadar atau nggak nampak. Sebetulnya ada keinginan yang terpendam. Nah, kita lihat di Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Mazmur 42 ayat 2 dan ayat 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kalau kita tahu Santo Agustinus, dia bilang begini, Engkau mengilhami kami ya Tuhan untuk senang memujimu, karena Engkau membuat kami untuk dirimu sendiri. Hati kami gelisah, sampai kami beristirahat di dalam Engkau. Itu masukan-masukan ya. Buktinya adalah kalau kita ingin misalnya mendapat posisi tertentu, jabatan tertentu. Nah, setelah keinginan itu tercapai, apakah kita puas? Apakah kita damai? Malah kita takut, wah jangan-jangan kursi saya digoyang, nanti saya jatuh. Sehingga dia lebih berhati-hati lagi, lebih tidak tenang lagi, lebih tidak nyaman lagi. Tapi tadi kita sudah baca Mazmur dan juga dari Santo Agustinus yang dikatakan, hati kami gelisah, sampai kami beristirahat di dalam Engkau. Jadi bila keinginanmu yang utama adalah Tuhan, nah ini pilihan. Keinginan kita yang utama apa? Kesenangan, pangkat, kekayaan, keberhasilan, atau apa ya? Tapi di sini dikatakan, bila keinginanmu yang utama adalah Tuhan, maka Dia akan memberimu rahmat dan akan memenuhi keinginanmu. Ya, saya ulang. Bila keinginanmu yang utama adalah Tuhan, nah ini pilihan, ya. Maka Dia akan memberimu rahmat dan akan memenuhi keinginanmu. Keinginan kita untuk mengutamakan Tuhan pasti dikabulkan. Menurut Suster Faustina, yang dibutuhkan adalah hanya sebutir niat baik. Jadi kalau kita punya keinginan yang utama adalah Tuhan, kita juga nggak perlu terlalu repot harus lakukan apa. Suster Faustina katakan yang dibutuhkan adalah hanya sebutir niat baik. Jadi kita harus punya niat baik. Sebutir aja cukup. Itu bisa kita lihat di Diary 291. Dia memberi lebih banyak dari yang kita minta. Sering ya kita juga berdoa, kita mintanya sesuatu. Tapi ternyata Tuhan kasih lebih dari apa yang kita minta. Kesetiaan kepada bisikan Roh Kudus, ini adalah jalan yang paling pendek untuk menjadi suci.
Jadi dalam bulan Juli ini kita mau belajar dari Suster Faustina, di mana dia katakan bahwa kalau kita dengar bisikan Roh Kudus, kita taat, kita menuruti bisikan Roh Kudus, ini adalah jalan yang paling pendek untuk menjadi suci. Dan dikatakan dunia butuh banyak santa dan santo. Butuh banyak orang suci dengan melihat keadaan dunia yang seperti sekarang ini. Keinginan Tuhan yang besar adalah kita semua bisa menjadi santa atau santo, menjadi orang suci yang hidupnya berkenan pada Tuhan. Oleh sebab itu, memasuki bulan Juli, saya mau ajak kita semua untuk mulai mempraktekkan keinginan kita. Dan minta Suster Faustina berdoa syafaat untuk kita supaya kita bisa taat dan setia pada inspirasi Roh Kudus. Minta Faustina berdoa syafaat untuk kita supaya kita bisa mengerti, bisa taat, bisa mendengarkan inspirasi Roh Kudus. Karena tadi dikatakan dengan kita mengikuti arahan Roh Kudus, maka itu adalah jalan yang paling pendek untuk menjadi suci. Sebelum masuk ke doa kepada Suster Faustina, permohonan doa syafaat kepada Suster Faustina, saya ingin cerita dulu satu hal tentang Maureen Digan. Ya. Mungkin sudah banyak yang tahu cerita tentang Maureen Digan ini. Maureen Digan ini adalah orang Amerika. Dia cerita sampai dia umur 15 tahun, kehidupan dia normal, biasa saja dan sangat happy. Tapi setelah itu dia kena penyakit kaki gajah, di mana dalam 5 tahun dia harus melakukan operasi sebanyak 50 kali. Dan akhirnya tetap satu kaki harus diamputasi. Setelah itu, ya dia kenal, akhirnya dia menikah dengan seseorang. Dikasih tahu nggak bakal bisa punya anak, tapi akhirnya dia bisa punya anak, tapi ternyata anaknya lahir cacat. Yaitu ternyata menjelang anaknya umur 2 tahun, anaknya jadi nggak bisa jalan dan nggak bisa ngomong. Nah, suatu hari waktu suaminya ada di rumah sakit ya, waktu itu Maureen ada di rumah sakit, suaminya kan menemani Maureen ya, ada di rumah sakit. Dia melihat suatu tayangan video di TV yang bercerita tentang Suster Faustina. Jadi Bob ini ajak Maureen, ayo kita pergi ke Krakow, ke Polandia. Ya, mula-mula Maureen nggak mau, ya nggak mau pergi. Tapi setelah dibujuk, diceritakan betapa Suster Faustina itu tentang dia rasul kerahiman, dia dipakai sama Tuhan dan lain-lain. Akhirnya 23 Maret tahun 1981 mereka sekeluarga pergi ke Krakow. Di sana pertama Maureen Digan menerima sakramen tobat. Yang dia bilang dia udah puluhan tahun juga nggak terima sakramen tobat. Dan malam harinya mereka semua berdoa koronka. Mohon kesembuhan untuk anaknya dan untuk dia. Tiba-tiba Maureen merasa ada suaranya Suster Faustina bertanya atau berkata, mintalah pertolongan maka aku akan menolongmu. Nah, Maureen bilang, oke, baiklah Faustina, engkau membawa kami satu keluarga ke sini, maka berbuatlah sesuatu sekarang. Tiba-tiba rasa sakit di kaki itu dia hilang. Maureen nggak percaya, wah ini kebetulan, nggak percaya dia, ya. Tapi ternyata esok harinya luka-lukanya dia menjadi sembuh, ya. Jadi dia nggak perlu lagi pakai obat-obat. Akhirnya beberapa hari kemudian Maureen bilang saya disembuhkan melalui Suster Faustina. Karena setelah dari Krakow dia pulang ke Amerika, diperiksa oleh 4 dokter dan dokter bilang iya kamu sudah sembuh. Ya. Tahun 1992 Vatikan Roma juga mempelajari kasusnya Maureen Digan ini dan akhirnya mereka mengakui bahwa kesembuhan Maureen Digan ini adalah semata-mata karena mujizat.
Dan ternyata kejadian ini dipakai untuk menjadi salah satu proses dari Suster Faustina diangkat menjadi beata pada tahun 1993 oleh Bapak Yohanes Paulus II. Itu kenapa saya ceritakan? Karena saya ingin Bapak Ibu tahu, seperti yang tadi dikatakan oleh Suster Faustina ya, bahwa sebulan ini dia mengajak kita semua berdoa syafaat melalui Santa Faustina untuk menyampaikan semua permasalahan kita kepada Bapak. Di mana Maureen kan dengan berdoa di hadapan relikwinya Santa Faustina ya, di Krakow itu ada satu box berisi tulang belulangnya Santa Faustina. Di sana Maureen kan mengatakan sesuatu, minta kesembuhan, dan itulah mujizat yang terjadi. Baik, saya baca doanya. Nanti kita selama sebulan akan berdoa seperti ini. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki, dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu, Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang engkau lakukan, dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Itu yang akan kita lakukan sepanjang bulan Juli. Itu aja sedikit pengantar, di mana kita akan memasuki bulan Juli dengan tema punya keinginan yang sungguh-sungguh. Kita masih ada beberapa hari ya, silahkan Bapak Ibu berpikir sebetulnya punya keinginan apa yang sangat ingin dicapai. Baik, itu aja sedikit pengantar untuk masuk ke bulan Juli. Terima kasih. Salam kerahiman.